Tuhan memelihara, memberkati kehidupan kita sekalian. Pagi hari ini ya kami tiba-tiba di belakang dikejutkan ya, karena sebenarnya tadi malam sudah latihan mempersiapkan segala sesuatu dengan semangat ya, karena anak-anak muda katakan rindu untuk mengiringi ibadah dengan penuh sukacita, dengan ya katakanlah dengan sedikit lebih ramai lagi. Tetapi pagi ini kita turut dukung dalam doa saudara Resa ya, tadi malam tiba-tiba sakit sehingga tidak bisa hadir, sehingga bertukar posisi semuanya. Tapi saya percaya itu tidak mengganggu kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan biarlah kita boleh menikmati sukacita pagi hari ini. Hari ini secara khusus kita nanti akan mendoakan Hari Anti Perdagangan Manusia. Ini merupakan topik yang cukup serius untuk diperhatikan, didoakan, oleh karena ada begitu banyak orang yang saat ini terlibat menjadi korban. Mereka merasakan ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa karena perdagangan manusia ini bukan sendiri-sendiri, tetapi dikoordinir sedemikian rupa sehingga kadang-kadang begitu sulit untuk menembus batas-batas kerahasiaan dan membuat banyak orang yang sulit untuk diselamatkan. Tapi kita bersyukur karena bala keselamatan memiliki kesempatan untuk turut berperan serta dalam menghadapi perdagangan manusia. Kami mengikuti ibadah yang dilaksanakan pada hari Jumat, di mana seluruh hamba-hamba Tuhan bersatu hati untuk mendoakan, untuk dapat melihat lebih jauh lagi dampak dan bagaimana cara kerja dari organisasi atau orang-orang yang terlibat dalam hal tersebut. Dan memang merupakan sebuah keprihatinan karena banyak juga anak-anak dari bangsa kita ya, ada yang dikatakan usianya belum cukup, mereka sudah diperdagangkan, dalam arti seperti ada yang kita lihat di perempatan lampu merah. Jangan katakan mereka sendiri mencari nafkah, jangan katakan mereka melakukannya hanya karena kebutuhan di tengah keluarga, tapi ternyata ada yang mengkoordinir mereka, dan dengan ya katakanlah dengan kejamnya, dengan kerasnya mereka harus mencari uang yang akan dikumpulkan, dan tentu mereka tidak mendapatkan banyak dari hal tersebut. Karena itu saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, mari bersama-sama kita turut mendoakan hal tersebut sehingga ada banyak orang dapat diselamatkan. Mari bersama-sama kita akan mulaikan ibadah pagi hari ini. Mazmur 108 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa.
Sebab kasih setiamu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mari kita memuji nama Tuhan. Pujian nomor 6. Kalau kulihat karya tangan Tuhan, sekalian alam yang kau telah jadikan. Saudara-saudara kita yang terdampak dari kegiatan perdagangan manusia, mereka juga adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Biarlah itu menjadi doa kita bersama pagi hari ini. Kita bersyukur untuk semua ciptaan Tuhan, dan kita ingat mereka yang terdampak akibat perdagangan manusia. Kalau kulihat karya tangan Tuhan, sekalian alam yang kau telah jadikan, Ia makhluk dalam kejadian mulia yang kau. Ayat kedua kita nyanyikan. Kalau ku baca di dalam sabdanya, segala mujizat kulihat pula, bagaimana Tuhan antar umatnya yang terpilih tertolong olehnya. Maka jiwaku sorak berseru, betapa-Mu ya Allahku. Maka jiwaku sorak berseru, betapa-Mu ya Allahku. Kalau ku pandang ke sepanjang jalan, di mana Tuhan antarkan aku, bagaimana Tuhan beri keselamatan dan mengampuni semua. Maka jiwaku sorak berseru, maka jiwaku sorak berseru, betapa-Mu ya Allahku. Maka jiwaku sorak berseru, betapa-Mu ya Allahku. Kalau ku rasa pengaruh Roh Kudus yang bekerja di dalam hatiku, jiwaku tidak dapat melawan terus, tapi percaya dan taat selalu. Maka jiwaku sorak berseru, betapa-Mu ya Allahku. Maka jiwaku sorak berseru, betapa-Mu ya Allahku. Kita akan masuk dalam doa. Kita mau nyanyikan kor dari pujian ini. Maka jiwaku sorak berseru, betapa mulia Allahku. Allah yang mulia, yang telah memperkenankan kita, yang telah memberkati kita. Itu sebabnya kita ada pada saat ini bersatu hati, mau bersyukur, bersorak
memuji dan memuliakan Dia dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan kornya dalam suasana doa. Maka jiwaku sorak berseru, betapa mulia Allahku, maka jiwaku sorak berseru, maka jiwa kami bersorak pagi hari ini. Betapa mulia Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur oleh karena Engkau Allah yang hebat, Allah yang telah memberkati, Allah yang telah menolong kehidupan kami. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau memperdulikan kami? Terima kasih Bapa di surga. Kalau kami boleh ada sampai saat ini di akhir di bulan September, kami bersyukur untuk berkat dan pemeliharaan-Mu. Karena itu pagi ini jiwa kami bersorak, jiwa kami memuliakan Engkau. Bapa di surga, kami mau serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh menikmati sukacita dan berkat Tuhan. Kami yang ada di dalam rumah ibadah ini, saudara-saudara kami yang ada di rumah dengan fasilitas Zoom yang ada, kami rindu bersatu hati karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah tidak terbatas oleh apapun juga. Oleh karena itu Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Hamba-Hamba-Mu yang mengambil bagian, para pemain musik, tim multimedia, tim singer, para opsir setempat, seluruh jemaat yang akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati berkat dan sukacita pagi ini. Dan saat kami ada di tempat ini, maka kami juga mengingat saudara-saudara kami, mereka yang tidak dapat beribadah. Tuhan, Engkau melihat keberadaan mereka. Kami berdoa untuk saudara Reza. Kami berdoa untuk Bapak Alfon. Kami berdoa untuk Bapak Robert Hutasoid. Kami berdoa untuk Komisioner Watilete dan Ibu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang oleh karena kelemahan tubuh secara fisik mereka tidak dapat beribadah. Tetapi mereka memiliki kerinduan untuk terus memuliakan Tuhan. Kiranya Engkau melawat, memberkati dan memulihkan keadaan mereka. Juga kami ingat secara khusus bagi Mayor Mardiudi, bagi Letnan Kolonel Selipoa. Tuhan kasihanilah hamba-Hamba-Mu. Biarlah Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Engkau pulihkan keadaan mereka. Sehingga melalui semua itu kami boleh senantiasa melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya dan mengandalkan Engkau akan menikmati pertolongan dan berkat Tuhan. Saudara-saudara kami, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sedang menghadapi tantangan iman, biarlah Tuhan juga akan menolong dan memberkati. Kami serahkan semua ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah seturut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Handoko. Pembacaan firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 27 hingga ayat yang ke-29. Filipi 1 ayat 27 hingga ayat yang ke-29. Ya, di layar LCD juga sudah ada. Mari kita membaca bergantian, saya dulu kemudian saudara sekalian. Filipi 1 ayat 27 hingga ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-30. Nasihat supaya tetap berjuang, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, ayat 29 dan 30 kita baca bersama-sama. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kami lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan pada awal pembukaan tadi, bagaimana saya melihat kerinduan anak-anak muda untuk segera bisa agak sedikit leluasa ya dalam beribadah, dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya mereka datang tadi malam dan latihan. Dan pagi ini terima kasih ada seorang anak muda datang untuk bersama-sama bergabung ya. Ada Saudara Randy, selamat datang ya. Saya rindu anak-anak muda kembali memiliki semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun tadi malam saya masih katakan direm-rem dulu ya. Karena kita masih dalam PPKM. Nah, tapi kami percaya keadaan yang terjadi saat ini tidak membatasi kerinduan mereka untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun mungkin belum leluasa ya seperti dulu, tapi saya percaya sedikit demi sedikit negara kita, seluruh dunia akan merasakan pemulihan dari Tuhan. Sehingga kita boleh kembali seperti dulu ya, menikmati sukacita, menikmati kesenangan ketika kita dapat beribadah bersama-sama. Ada banyak orang yang saat ini katakanlah rindu ya. Kapan bisa datang ke rumah Tuhan? Saya katakan kalau sudah dibuka kesempatan itu, jangan sia-siakan waktumu. Datang dan carilah Tuhan. Karena ada saatnya kita tidak dapat beribadah seperti biasanya. Kita tidak dapat berkumpul. Kita dibatasi oleh banyak hal. Jadi kalau waktunya sudah tiba, mari kita benar-benar memakai kesempatan itu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujian nomor 159. Oh betapa ajaib perubahan hatiku sejak aku terima Yesus. Kita akan nyanyikan dengan penuh sukacita pagi hari ini. Oh betapa ajaib perubahan hatiku sejak aku terima Yesus. Ku bersukacita karena hidup baru sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus.
kami sudah latihan tanpa Pak Agus ya. Kemudian Pak Agus datang, mungkin rupanya belum dikoordinasi ya. Jadi waktu Pak Agus datang saya sedikit khawatir, wah Pak Agus datang anak-anak main ya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Chris main organ atau main keyboard dan Bapak Agus dengan apa ya, dengan semangat memberikan petunjuk, melatih anak-anak ini untuk memainkannya. Jadi saya katakan, Pak Agus jangan malam ini saja ya, nanti minggu-minggu depan ketika ya jemaat Tuhan ada yang tergerak hatinya akan membantu dengan memberikan sepeda. Nah, Pak Agus akan lebih semangat ya, karena saya tahu bagaimana kerinduannya untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya biarlah pagi hari ini apa yang menjadi kerinduan kita, kita terus bawa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan jawab pada waktunya. Kita akan nyanyi ayatnya yang kedua. Dan saya memberi kesempatan bagi saudara sekalian, baik yang ada di dalam rumah Tuhan maupun yang ada di rumah, kesempatan bagi kita untuk bersaksi pagi ini. Aku tinggalkan jalan dunia yang fana sejak aku terima Yesus. Telah putus semua sejak aku terima Yesus. Saya berulang tahun. Saat ini saya memasuki 59 tahun. Selama 59 tahun itu ada suka dan duka. Suka dan duka itu semuanya saya jalani dengan penuh sukacita. Di dalam kehidupan saya, boleh dikata sangat prihatin sekali. Kenapa saudara-saudara saya katakan demikian? Saya teringat masa lalu saya. Pernah saya masuk jadi kadet. Tapi saya tidak melanjutkan. Punya rencana Tuhan sendiri di dalam kehidupan saya. Karena bukan rancangan saya, tapi rancangan Tuhan yang sedang menentukan. Pada waktu itu saya merasakan boleh dikata apa nasihat atau bagaimana, ada seorang hamba Tuhan. Waktu Bapak Mayor Handoko datang ke rumah 2 minggu yang lalu, kami berbincang. Saya katakan, ada seorang hamba Tuhan menyatakan apabila keluar dari kadet, kehidupan Anda akan susah, menderita. Hati kecil saya menyatakan, puji Tuhan. Karena semuanya itu adalah diatur oleh Tuhan. Penderitaan demi penderitaan yang saya hadapi, tapi semuanya saya jalani dengan baik. Bahkan pernah juga saya berbicara lagi sama Mayor Handoko. Waktu saya kerja di perusahaan, gaji saya seminggu cuma 9.000. Saya jadi tukang cuci di perusahaan. Bayangkan itu. Saya ngontrak sebulan 15.000 tahun 90-an. Tapi saya tidak merasa bahwa saya itu kekurangan. Itu anehnya saudara-saudara.
selalu merasa cukup dan cukup. Hampir tiap hari saya cuma memasak bubur segenggam. Tapi itu semua saya nikmati dengan penuh dengan sukacita, dengan kedamaian. Karena itulah Tuhan sudah berikan kepada saya. Lama-kelamaan ini berbicara masalah di perusahaan saya waktu saya kerja. Saya dipindah bagian teknisi. Saya tidak punya keterampilan apa-apa di situ. Saya mengikuti atasan saya seorang teknisi. Saya terus ikut dan terus saya ikut, akhirnya saya tahu. Dan saya dilepas dan saya memegang sendiri. Dari situ lagi belum lama kemudian karena datang mesin namanya mesin Murata untuk pemintalan itu dari Jepang. Ada 30 spinner. Disuruh saya memegang. Dan saya juga sudah memegang karyawan sendiri. Kurang lebih 30 orang. Inilah keajaiban daripada Tuhan itu. Tadinya saya dari tukang cuci. Tapi Tuhan pelan-pelan dia mengangkat saya. Akhirnya saya diangkat jadi pengawas. Selama saya jadi pengawas, di situ lagi banyak lagi cobaan dan tantangan yang harus saya hadapi. Anak-anak buah saya itu kalau mereka meminta naik gaji, lari ke saya. Kadang-kadang bos saya tidak mau mengetahui, tidak mau tahu. Kadang-kadang saya berlidah dua, saudara-saudara. Saya ngomong anak-anak begini, saya ngomong sama bos begini. Karena saya mau berdiri di tengah-tengah. Permintaan mereka tetap saya sampaikan sama bos saya. Nah, bos saya menyatakan, itu terlalu besar. Mungkin Bapak atau Pak tidak mengerti. Naik 500 saja, kalikan 1.500 orang, berapa Pak pengeluaran saya? Ini bos ini bilang ke saya. Memang kelihatannya cuma naiknya 500, tapi kalikan 1.600 karyawan, berapa itu? Dari situ saya mulai berpikir, kalau saya begini terus, saya akan dibenci, saya akan dimarah. Tapi saya berusaha untuk bagaimana caranya untuk menyelesaikan hal itu. Saya bolak-balik di kantornya di Molong di sini. Saya dari Gede Bage, perusahaannya. Tapi kedua kali saya datang ke bos itu, dia menyatakan, sudahlah, segini saja naiknya. Setelah saya sampaikan sama anak-anak itu, mereka menyatakan, wah, tidak sesuai. Saya sudah mulai emosi, saudara. Karena saya sudah berjuang. Karena sudah dikasih. Segini kenaikannya. Terus apa saudara-saudara saya katakan? Sudahlah, yang penting jangan salahkan saya sudah berusaha dan bos sudah memberi sekian. Kalian mau bekerja atau tidak mau bekerja, silakan. Bukan salah saya. Akhirnya mereka juga menerima. Di dalam hati saya puji Tuhan. Mereka menerima. Inilah masa-masa lalu saya yang begitu sulit. Dan terus saya berjuang dan berjuang. Dan saya waktu masih ngontrak, saya berbicara sama istri saya katakan, kapan kita punya rumah? Terus diam saja. Terus saya katakan, kalau mamanya kita punya uang sedikit, kita beli tanah saja dulu.
Biarlah kita bangun rumah itu rumah bilik. Yang penting kita tidak ngontrak lagi. Tapi Tuhan luar biasa. Bukannya rumah bilik tapi kami bisa tembok walaupun kecil. Itulah keajaiban Tuhan dalam kehidupan saya. Ini sebenarnya kesaksian banyak. Belum masalah baptisan. Ada evangelis namanya mungkin tahu barangkali semua di sini, Heru Prasetyo. Kami hampir 2 hari kami berdebat masalah baptisan. Baptisan Paulus itu saya katakan adalah baptisan pertobatan. Tapi dia katakan itu benar, tidak salah. Yesus dibaptis. Kenapa Anda tidak dibaptis? Saya jawab, saya sudah dibaptis. Kematian Tuhan Yesus dikantung salib itu dan kematiannya maka dikubur dengan kematiannya Yesus, itulah baptisan saya yang sesungguhnya. Dan juga adalah baptisan Roh Kudus dan api. Itulah baptisan yang akan pegang. Tapi kadang-kadang saya berpikir, Tuhan juga dibaptis, Yesus itu dibaptis. Maka turunlah Roh Kudus dari atas itu. Inilah anakku yang kukasihi. Tapi semuanya itu bergantung daripada keimanan kita. Terus dia bertanya lagi masalah iman. Pak, apa artinya iman? Saya jawab, saya ambil dalam Alkitab. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi dia bilang, oh itu bukan. Terus saya jawab lagi, kalau begitu apa? Menurut saya iman itu, yang definisi iman itu adalah menyangkupi segala sesuatu apa yang sudah kita imani. Pokoknya pertanyaan macam-macam, saudara-saudara. Tapi saya bersyukur Roh Tuhan masih memberikan saya ilham untuk menjawab semua pertanyaan. Belum kalau saya berbicara masalah perdebatan-perdebatan yang bukan seiman dengan kita. Saya paling rajin. Tiap hari. Masalah Muhammad Kece juga tiap hari saya selalu mengikuti kejadian-kejadian. Baik yang secara langsung, baik yang sudah ulangan. Ya, itulah kesaksian saya. Terima kasih. Telah memberikan kesaksian pagi hari ini. Kita percaya masing-masing kita memiliki karunia-karunia tersendiri. Dan biarlah Tuhan akan memakai Bapak Mesak juga untuk memberikan kekuatan, memberitakan firman Tuhan ya dalam kehidupannya setiap hari. Pagi ini kita juga akan memuji Tuhan, kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, mari kita bergembira. Kalau Bapak Antomelo, kandidat Shirley kalau tidak salah berulang tahun dalam minggu ini, mereka boleh merasakan sukacita oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Masing-masing kita juga tentu bersukacita dengan banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita pujian ini bersama-sama. Bersuka
Ada yang ingin bersaksi pagi ini? Haleluya. Di dalam kehidupan saya secara pribadi dan juga keluarga. Sebenarnya saat saya bersaksi saat ini, saya bingung. Saya harus berbahagia atau saya harus bersedih? Berbahagia karena puji Tuhan, tepatnya tanggal 26 ini, September, Reza berulang tahun. Itu menjadi kesyukuran saya dan keluarga. Jam 12, jam 1 malam ketika dia sudah pulang dari latihan, saya masih menunggu dia. Kemudian ketika dia datang, saya berdoa bersama. Mengucap syukur karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupannya. Bulan September juga adalah merupakan bulan yang sangat membuat dia bersuka cita oleh karena dia boleh lulus di SMK 2 dengan nilai yang baik. Ini semua anugerah Tuhan. Di luar daripada pemikiran saya sebagai orang tua juga, tapi Tuhan berikan yang terbaik. Dan di bulan September ini juga, tepatnya pada hari ini, pada hari kemarin sebenarnya, saya mendengar berita bahwa memang Reza sebelumnya mengatakan kepada saya bahwa setelah lulus ini saya mau kerja tapi saya sukanya kerja di lapangan. Dia nggak suka duduk di belakang meja tipenya. Dia orangnya sukanya di lapangan. Kemudian saya ingin merantau Merantau saya bilang, itu berarti jauh dong dari mama gitu kan. Kemudian juga dia ada 3 hal yang dia rindukan. Waktu kakaknya dari Bali, Cynthia dan juga Kisha yang masih kecil itu ke Bandung, dia bilang, enak kali Kisha, udah naik pesawat, kakak, uncle belum katanya gitu. Terus saya jawab, nanti saatnya Reza bekerja pasti ada kesempatan. Karena mama juga dulu naik pesawat kemana-mana juga, ketika ada kesempatan bekerja di kantor pusat sebagai tenaga auditor, saya bilang gitu. Jadi pergi audit kemana-mana itu ada kesempatan mama untuk bisa naik pesawat, saya bilang gitu. Nanti saatnya kamu kerja, pasti Tuhan kasih kesempatan itu, saya bilang. Dan pada hari kemarin, Kak Ferry, kakak saya di Makassar, dan yang sekarang tuh dia bekerja di Kendari, di pertambangan nikel. Nah itu menelpon saya. Memang saya sempat bertanya juga apa ada lowongan buat Reza beberapa hari yang lalu. Cuman dia bilang nggak ada gitu. Tapi saya nggak janji katanya gitu. Gua nggak janji. Pada hari kemarin ketika Reza juga ya ada kerja sedikit sampingan di Arista Motor sebagai sales, dia sedang bekerja. Kak Ferry telepon sekitar jam 11. Nah ada lowongan. Cepat Reza kirim. Kapan Kak Ferry? Besok. Berarti hari ini kan? Itu secara emosi saya kaget sekali. Tapi saya juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, kasih Reza pekerjaan yang tetap, yang memang sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan, yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan jawab. Nah kenapa saya harus takut? Walaupun secara manusia, secara ibu saya tahu bahwa Reza itu nggak pernah kemana-mana orangnya. Ke bandara pun juga kagak gitu kan. Apalagi dia harus dilepas sendiri gitu. Dia harus pergi. Dan waktunya itu mepet sekali. Hari ini, tentu dia juga yang sedang bekerja dengan teman-temannya. Saya bilang pulang Reza, mama harus persiapkan kamu. Apa mah? Ya pokoknya kamu pulang. Dia buat teman-temannya lagi, teman-teman kerjanya itu. Saya bilang kamu aja sendiri yang datang, saya bilang itu. Karena kita ada yang harus dibicarakan. Terus saya sampaikanlah hal-hal itu. Persiapan untuk pergi keberangkatan itu kan harus PCR dan lain sebagainya. Dan hal itu saya percaya. Apa yang disampaikan oleh Kak Ferry itu sesuatu yang luar biasa dan itu merupakan jawaban dari doa kami. Jadi saya percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, maka Tuhan akan mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Kemarin dia langsung melakukan PCR dan puji Tuhan seharusnya jam 12 siang ini keluar hasil PCR-nya, tapi pada jam 7 malam sudah langsung di WA hasilnya keluar negatif, puji Tuhan. Saya bilang Reza, sementara dia ada di gereja, dia sementara latihan, Reza puji Tuhan ya. Hasilmu sudah negatif, ini semua karya Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak, maka Tuhan akan melancarkan semuanya. Dia latihan, dia pikir karena dia juga harus berpisah-pisahan dengan teman-temannya gitu kan, karena di sana dia bekerja yang nggak tahu kapan dia bisa pulang gitu. Secara ibu, secara orang tua saya takut sebenarnya, karena saya jujur saya belum pernah berpisah dengan Reza. Usianya baru 19 tahun. Tapi saya percaya dan klaim janji Tuhan. Waktu Tuhan tunjuk Daud, dia adalah anak bungsu yang masih imut-imut. Tapi ketika Tuhan
menunjuk, memilih dia, maka Tuhan akan memberikan kemampuan itu kepada Daud, dan saya juga percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan kemampuan itu buat Reza. Dan inilah yang menjadi kesyukuran saya. Dia latihan jam 1 baru pulang. Kita berdoa, kemudian dia ambil istirahat. Jam 3 atau jam setengah 4 dia bilang, "Ma, punya obat, Ma?" Saya bilang, aduh dia kan punya mah juga gitu, sakit mah. Terus kemudian saya kasih, hanya 5 menit kemudian dia tumpah-tumpah. Aduh Tuhan, ini apa maksudnya? Apa Tuhan gak izinkan dia pergi? Kemudian dia tumpah-tumpah, aduh saya bilang, Tuhan, tapi saya pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan, pasti Tuhan melancarkan semuanya. Dan saya percaya, keberangkatan saya ke gereja ini saja sudah merupakan satu pergumulan. Melihat anak yang terbaring sakit, kemudian harus mempersiapkan keberangkatannya dia besok, karena saya diizinkan untuk besok sama Kak Ferry bisa berangkat besok jam 10, setengah 11 siang. Sehingga tiba di Kendari jam setengah 8 malam. Perjalanan yang cukup panjang. Dan buat saya, melepas seorang anak yang belum pernah pergi ke bandara juga nggak pernah gitu, itu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kami. Tapi saya melihat Tuhan. Ketika saya mengarahkan pandangan saya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan meluruskan, melancarkan semua perjalanannya, dan Reza pun diberikan keberanian. Saya tanya sama dia, Reza, kamu tetap kuat? Kamu tetap mau pergi ke sana? Mau, Mah. Tapi memang kondisinya, Bu, minta maaf, jadi dia tidak bisa datang karena dia masih lemah dan tumpah-tumpah gitu. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan, dia nggak pernah setengah-setengah. Mungkin ini adalah satu tantangan buat kami, mungkin untuk melemahkan iman kami, tapi saya percaya ketika saya datang ibadah, saya berdoa, dan saya mohon dukungan doa juga dari semua opsir jemaat untuk keberangkatan Reza besok. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga dia. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, jadi tadi malam memang sepintas ada sedikit pembicaraan ya ketika makan sesudah latihan. Tapi kami antara percaya dan tidak ya, karena saya ada di sana, mereka cerita, Reza ini loh Bu mau pergi besok. Hah? Pergi kemana ya? Dan mereka kemudian mengganggu, bermain. Tapi dalam hati saya tidak terlalu meyakini hal itu ya, karena saya pikir Reza baru selesai SMK, masih usianya sangat muda. Tapi pagi ini kita mendengar berita yang luar biasa, sekalipun mungkin sebagai ibu sangat berat ya, harus melepas anak kekasih. Tapi itulah jalan masa depan yang akan ditempuh seorang Reza. Karena itu ya, selamat buat Reza, Tuhan pasti akan menolong, memberkati, memberikan masa depan yang indah ya, sekalipun jauh dari keluarga, dari orang tua. Tapi kita percaya di sana ada Tuhan yang pasti akan menolong dan memelihara. Menyambut kesaksian-kesaksian yang ada, kita nyanyikan pujian yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Biarlah ini menjadi bekal buat Reza secara khusus, sehingga dia boleh merasakan ketenangan sekalipun mungkin jauh dari orang tua, dari keluarga. Tapi dia tahu bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, dia merasakan ketenangan dalam hidupnya. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Hanya
akan doakan secara khusus bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun. Biarlah berkat Tuhan akan terus dinyatakan. Saudara sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan, hari ini merupakan hari khusus di mana kita akan berdoa bersama-sama bagi perdagangan manusia yang terjadi baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, bahkan oleh Bala Keselamatan. Saya mendengar ada kisah sedikit tentang upaya yang dilakukan oleh Bala Keselamatan pada hari Jumat, disampaikan membebaskan banyak wanita, anak-anak yang terjebak pada perdagangan manusia. Karena tentu sangat menyedihkan keadaan mereka. Mereka dipaksa melakukan sesuatu yang bukan dari keinginan mereka, melakukan hal-hal yang menjadi dunia malam atau kegelapan dalam hidup mereka. Bahkan mungkin akan menimbulkan trauma yang mendalam dalam sepanjang kehidupan mereka. Itu sebabnya kita mau berdoa agar setiap upaya yang dilakukan dapat memberikan hasil yang baik dan luar biasa. Mereka yang mendapatkan pertolongan pun boleh kembali bangkit, memiliki percaya diri, mereka boleh kuat menghadapi trauma, barangkali rasa malu dan sebagainya. Sehingga mereka dapat bangkit kembali menjadi pribadi yang luar biasa. Kita akan nyanyikan pujian nomor 268. Sesudah ayatnya yang pertama, kita akan masuk di dalam doa. Saya mohon kesediaan dari Ibu Lila akan berdoa bagi upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM, juga apa yang dilakukan oleh Bala Keselamatan. Berdoa bagi mereka yang melakukan hal atau penyelamatan dalam upaya mengatasi perdagangan manusia. Juga berdoa bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut, mereka yang mengkoordinir agar Tuhan menjamah hati mereka. Tuhan akan menggerakkan mereka mengingat dan menginsyafi bahwa hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sudah itu saya akan berdoa bagi para korban, mereka yang saat ini mungkin sedang berjuang untuk lepas dari perdagangan manusia. Mereka yang juga mungkin sudah dilepaskan tetapi masih ada dalam ketakutan, rasa trauma yang mendalam. Kita akan bawa semuanya itu kepada Tuhan. Ayat pertama dari nyanyian 268, untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus saja datang, mau berkorban, meninggalkan kemuliaannya di surga, menyelamatkan manusia. Sebab hatinya iba melihat manusia. Maka biarlah kita juga digerakkan oleh Roh Tuhan untuk memiliki kasih bagi sesama kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, ayatnya yang pertama. Iba
dari dosa kejahatan. Banyak air mata belum dihapus, yang tersesat belum pulang. Jika teringatkan hatiku, tak mungkin ku miliki rohmu. Kasih yang bernyala untuk manusia, ku minta sekarang padamu. Ini kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami, baik itu anak-anak maupun kaum wanita yang terjebak dan menjadi korban perdagangan manusia. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong mereka, memampukan mereka untuk dapat melihat bahwa hidup mereka, diri mereka adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan.
Kuatkan mereka supaya mereka mau berupaya melepaskan diri. Mungkin mereka mendapat iming-iming, mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa hal ini sangat bertentangan dengan kehendak dan rencana-Mu bagi manusia. Itu sebabnya kami berdoa bagi para korban perdagangan manusia, agar mereka mendapat kesempatan untuk dilepaskan dan dibebaskan melalui setiap upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh dunia ini, oleh pemerintah bangsa dan negara kami, oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat, bahkan oleh bala keselamatan. Tuhan, tolong para korban agar mereka diberanikan untuk dapat melawan hal tersebut sehingga mereka dapat dilepaskan. Banyak di antara mereka yang saat ini hidup dengan rasa malu dan ketakutan. Mereka hidup dengan trauma yang mendalam oleh karena menjadi korban perdagangan manusia. Tuhan, tolong pulihkan keadaan mereka. Kasihanilah mereka Tuhan, karena mereka juga adalah pribadi yang berharga di mata-Mu, sehingga mereka boleh dikuatkan, diberanikan, dan kembali memiliki rasa percaya diri yang baik untuk menjalani kehidupan mereka. Segala upaya yang dilakukan melalui trauma healing kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih karena kami tahu Tuhan memakai bala keselamatan menolong beberapa korban perdagangan manusia sehingga mereka boleh kembali ke rumah, mereka boleh diselamatkan, boleh dipulihkan, dan mereka akhirnya dapat bekerja dengan baik. Mereka dapat memiliki keluarga dan masa depan yang indah. Kami percaya bahwa akan ada perubahan ketika mereka sendiri pun mau untuk ditolong. Itu sebabnya Tuhan, Engkau memberkati semua upaya, Engkau memberkati para korban, dan biarlah kami boleh terus melihat hanya oleh karena pertolongan Tuhan semuanya dapat dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan para korban ke dalam tangan Tuhan. Siapapun mereka, secara khusus mereka yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu, yang seringkali menjadi korban perdagangan manusia, Tuhan, Engkau akan memberkati usaha pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak mudah untuk ditipu, tidak mudah untuk dipengaruhi, dan mereka akan melihat bahwa pertolongan Tuhan disediakan bagi orang yang selalu mencari Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan nyanyi ayatnya yang kedua dan ketiga. Dan kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita. Tiadakah Kristus di tengah manusia yang selalu banyak bertanya? Biarlah kita boleh mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan kita, keraguan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Ayat kedua kita nyanyikan, kita akan membawa persembahan. Tiadakah Kristus di tengah manusia yang selalu banyak bertanya? Mereka yang mencari kebenaran akan mendapat jawaban. Tetapi jika segan karena kurang pengasihan, hatiku tak mungkin akan digerakkan.
Kami tunduk di hadapan-Mu Bapa di surga. Tapi hati kami terangkat memuji dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena pagi hari ini pun ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama melayani Tuhan, untuk dapat memberikan persembahan kami. Engkau sudah memberkati usaha pekerjaan yang Engkau percayakan bagi kami. Engkau sudah menolong dan memampukan kami untuk melakukan tugas dan pekerjaan kami. Itu sebabnya kami mau bersyukur, kami mau memuliakan Engkau di dalam hidup ini. Biarlah setiap persembahan yang diberikan dengan penuh kasih, baik umat Tuhan yang ada di dalam rumah-Mu maupun saudara-saudara kami yang dalam beberapa waktu ini harus mengumpulkannya oleh karena mereka tidak dapat datang untuk beribadah. Mereka yang harus mengirimkannya melalui rekening, mereka yang mungkin hanya datang dan menitipkannya pun, Tuhan Engkau tahu akan keberadaan mereka saat ini. Dengan pandemi yang terjadi saat ini, kami tahu ada banyak orang yang mengalami kesusahan. Tetapi Tuhan, terima kasih ketika kami boleh melihat bagaimana umat Tuhan masih berusaha untuk terus memberikan yang terbaik, melayani Tuhan dengan apa yang telah mereka terima. Biarlah itu akan memuliakan Engkau, berkenan di hadapan-Mu dan kembali membuka pintu-pintu berkat untuk dicurahkan dalam kehidupan umat-Mu. Sehingga dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, mereka boleh merasakan bagaimana berkat Tuhan selalu dinyatakan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pagi ini telah menyampaikan kesaksian. Keluarga Bapak Mesak Ntomelo, keluarga Ibu Lesmana. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka ketika mereka harus menghadapi tantangan iman, menghadapi setiap kondisi keadaan yang sulit, yang berat untuk dijalani. Mereka boleh tetap bersandar dan mengandalkan Engkau. Biarlah melalui pertambahan usia yang mereka telah terima dari Tuhan, menjadi satu bukti nyata bagaimana Tuhan terus memelihara kehidupan anak-anak Tuhan. Keluarga Bapak Mesak Ntomelo pun akan diberkati dengan usaha warung yang mereka miliki, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka yang tidak seiman. Bahkan ketika mereka harus menghadapi tantangan iman, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membutuhkan hikmat, kecermatan untuk menjawab, Tuhan akan berikan itu, dan melalui itu semua keluarga dikuatkan. Bahkan kami sebagai anak-anak Tuhan pun boleh melihat bagaimana Tuhan menolong dan memberkati keluarga Bapak Mesak Ntomelo. Tuhan akan memberkati keluarga Ibu Diana dan Yance Lesmana. Tuhan akan menolong. Biarlah ketika hari ini dalam persiapan mereka untuk membawa anak kekasih mereka Resa dalam meraih masa depan cita-citanya menuju ke Pulau Sulawesi, mereka akan diberikan keberanian, keyakinan bahwa Tuhan akan bersama dengan Resa. Secara khusus terlebih dahulu Engkau jamah dan pulihkan kesehatannya, sehingga ketika ia akan bekerja dengan kekuatan kesehatan yang berasal dari Tuhan, ia dapat melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Bahkan sekalipun ia harus berada di sana jauh dari keluarga, ia tahu bahwa Tuhan ada di sana bersama dengan dia. Engkau berkati keluarga Bapak Yance secara khusus bagi Resa, sehingga ia boleh semakin kuat, bertambah-tambah di dalam hikmat dan pengetahuannya,
dan lebih daripada itu akan mengasihi dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi mereka yang sakit, mereka yang bergumul, mereka yang membutuhkan dukungan doa secara khusus. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka masing-masing. Pelayanan di PSTW Senjarawi pun kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih karena kami tahu berkat-Mu begitu luar biasa dilimpahkan. Memberkati kedua hamba-Mu Mayor dan Nyonya Dambaru. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan yang diberikan, sehingga melalui segala program yang mereka sedang upayakan, mereka sedang pikirkan, akan membawa kemajuan bagi pelayanan di PSTW Senjarawi. Para hamba Tuhan, kandidat, karyawan yang bekerja di dalamnya, bahkan opa oma yang dilayani di sana pun boleh menikmati sukacita dan berkat Tuhan. Secara khusus bagi para donatur dan simpatisan, biarlah Tuhan akan terus kirimkan berkat-berkat dalam hidup mereka. Tuhan akan memampukan mereka bahkan di tengah keadaan yang sulit seperti ini pun mereka terus membantu pelayanan di sana. Maka kami percaya berkat Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan bagi mereka yang terus berusaha untuk menolong kebutuhan-kebutuhan yang ada di PSTW Senjarawi. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersama dengan jemaat Tuhan, para opsir setempat, anak-anak muda, sebagian kami akan menjalankan tugas yang diberikan oleh kantor pusat untuk membagikan nasi kotak kepada saudara-saudara kami mereka yang terdampak oleh karena COVID. Tuhan akan menolong kegiatan sosial ini. Lebih daripada itu akan menjadi kesaksian yang nyata bagaimana Allah memakai bala keselamatan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang di dalam kesusahan. Kedua hamba-Mu, Kolonel Yusak dan Widiawati Tampai, sebagai pemimpin di teritori Indonesia, Tuhan biarlah hikmat bijaksana Engkau nyatakan, sehingga ketika mereka memikirkan program-program kegiatan yang akan dilakukan, mereka benar-benar dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Tentu ada banyak hal yang menjadi pemikiran mereka, tapi Tuhan kami percaya hikmat-Mu, pertolongan-Mu akan disediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bala keselamatan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi alat Tuhan bagi dunia ini, sehingga banyak orang yang mengenal akan Tuhan dan mereka pun boleh merasakan berkat yang Tuhan sediakan melalui pelayanan bala keselamatan. Bapa di surga, kami menyiapkan hati kehidupan kami untuk menikmati berkat melalui firman yang akan disampaikan. Bersabdalah Tuhan, siapkan hati kami dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami boleh menikmati kekuatan, kesegaran, keberanian dalam menjalani hidup ini. Kami percaya firman yang hidup itu akan menjadi kekuatan bagi kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah pagi hari ini bersama-sama kami dapat menikmati berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Mayor Handoko. Tuhan, mari kita melihat kembali pembacaan firman Tuhan tadi. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 tadi menjadi ayat mas kita bersama-sama. Filipi 1 ayat yang ke-29.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menghadapi penderitaan iman bersama Yesus. Menghadapi penderitaan iman bersama Yesus. Nah, saudara yang berkati Tuhan, saya juga bertanya dalam hati, kenapa nih kok penderitaan iman? Ini penderitaan iman berarti bersangkutan dengan keyakinan yang kita sedang perjuangkan di dalam Kristus. Tidak ada seorang pun yang mau hidup dalam penderitaan, saudara. Hal inilah yang sering kita hindari. Ya, kalau bisa janganlah sampai kita menderita. Terkadang ada orang yang berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus itu bebas dari penderitaan. Kami melihat banyak kesaksian yang ada justru ketika mereka menyeberang percaya kepada Kristus, mereka mengalami penganiayaan. Mereka disingkirkan dari keluarga dan tidak diakui lagi dalam keluarga. Terkadang kita menemukan juga orang-orang yang berkata, seharusnya Tuhan tuh bisa sembuhkan saya. Apakah dia tidak berkuasa lagi? Atau tipe orang yang sulit untuk memberi, namun lebih banyak menuntut. Mungkin juga ada berkata bahwa aku sudah banyak melayani Tuhan, kok dikasih pergumulan yang begitu berat. Namun firman Tuhan telah mengagetkan kita semua, saudara. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 tadi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dampak dari pemenjaraan Rasul Paulus sungguh luar biasa, saudara. Justru memberanikan banyak umat Tuhan bersaksi tentang Kristus. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-12, Filipi 1 ayat 12 dan 14 mengatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jalan Tuhan seringkali tidak dapat kita selami, saudara. Jalan yang Tuhan tunjukkan terkadang membuat kita takut dan khawatir dan putus asa. Demikian pula dengan bangsa Israel saat mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kalau kita boleh melihat di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18, bisa tolong ditampilkan di LCD. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18, kita boleh melihat di sini. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18, Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bukankah seringkali kita menghadapi hal yang demikian? Jalan kehidupan yang berputar. Satu kali saya hendak mau pergi ke kantor pusat. Ada lampu merah ya. Saya tahu bahwa situ kereta sedang lewat. Itu pasti tidak ada yang lewat lah. Antara hati saya mau jalan saja. Kan cuma dekat. Tetapi ada yang menahan saya, saudara.
Dan ketika saya mau beranjak untuk tancap gas, tiba-tiba mobil box itu begitu laju dari arah sana, saudara. Itu menunjukkan bahwa hidup kita berada dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau kita berpikir hanya dekat, melangkah sedikit saja, bisa sampai ke kantor pusat. Tetapi seringkali Tuhan katakan, tunggu. Nah, saudara yang kata Tuhan, jarak dari Mesir bila melewati tanah Filistin hanya ditempuh dalam waktu hanya beberapa minggu menuju tanah Kanaan. Namun Allah mengambil jalan berputar selama 40 tahun di padang gurun, saudara. Saya pikir hanya 4 hari. 40 tahun, saudara. Kalau orang Sulawesi, biasanya para ofisir yang terdahulu, kalau berjalan kaki, mereka tidak hitung berapa kilo, saudara. Tetapi dihitung dengan 3 biji matahari. Ini berarti 3 hari perjalanan. Ini dihitung dengan matahari. Mengapa Allah mengambil jalan berputar, saudara? Tidak potong jalan saja melalui jalan yang paling dekat, saudara. Alasan Allah membawa bangsa Israel mengambil jalan berputar yang pertama, menghindarkan bangsa Israel dari pertempuran melawan bangsa Filistin yang ahli bertempur dalam peperangan, sedangkan bangsa Israel baru saja keluar dari pembuangan di Mesir selama lebih dari 400 tahun mereka tidak terlatih untuk berperang. Yang kedua, untuk merendahkan hati bangsa Israel dan mencobai bangsa Israel apakah mereka setia kepada Allah atau tidak. Dalam Ulangan 8 ayat yang kedua, Ulangan 8 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dan Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, saudara. Namun dalam perjalanan mereka harus melewati padang gurun. Ternyata bahaya di padang gurun itu tidak hanya bahaya penyamun dan sebagainya, termasuk ada ular yang begitu ganas ya, ular yang begitu berbisa, kemudian dia punya kalajengkingnya, wah luar biasa melihat secara mendetail kalau di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Nah, saudara yang berkati Tuhan, dalam perjalanan berputar di padang gurun tersebut Allah memelihara mereka. Yang pertama, Allah menyediakan makanan roti. Roti mana dari surga. Yang kedua, pakaian dan alas kaki mereka awet. Pakaian mereka awet dalam pemeliharaan kuasa Allah selama 40 tahun. Begitu luar biasa Tuhan memelihara. Sampai sedetil itu pun termasuk pakaian yang mereka pakai tidak menjadi lapuk oleh karena 40 tahun itu. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Dalam Ulangan 8 ayat 3 sampai 4. Kemudian bukti pemeliharaan Tuhan dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21, Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14, Keluaran 14 ayat 13 sampai 14, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan pada akhirnya bangsa Israel selamat dari pengejaran tentara Mesir dan berhasil menyeberang Laut Tebrau menuju tanah Kanaan. Karena Allah yang berperang bagi mereka. Satu hal yang saya heran dari peristiwa bangsa Israel menyeberang di Laut Tebrau itu.
Bagaimana mungkin hanya oleh karena angin timur menyebabkan laut itu menjadi jalan tanah kering, saudara. Dicatat dalam firman Tuhan, tanah kering. Seharusnya idealnya itu menjadi es. Dihembuskan dengan angin lalu menjadi es. Tetapi dicatat di sini menjadi tanah kering. Ini suatu hal yang luar biasa. Bukan oleh karena perbuatan tangan manusia atau masuk dalam pemikiran manusia. Ini di luar kemampuan kita, saudara. Anda bisa bayangkan bila di dalam perjalanan berjalan kaki dengan sandal dari Palu ke Gimpu. Ya, siapa yang pernah ke Gimpu? Dari Palu ke Gimpu, jalan kaki saja seperti orang dulu. Atau dari Bandung ke Jogja. Berapa sandal jepit yang Anda perlukan dalam perjalanan tersebut? Kecuali naik kereta api pasti tetap kuat. Dan paling dari Palu sampai Sibowi ya, sandal kita sudah pedot ya, sudah putus talinya. Saya gak bisa bayangkan seandainya bangsa Israel begitu kuat. Pakaiannya bangsa Israel begitu kuat. Dalam 40 tahun tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan sebagai penutup dalam renungan saya, saudara. Bukankah terkadang apa yang dialami bangsa Israel, terkadang kita juga mengalaminya. Kita menghadapi perjalanan yang berputar-putar. Kalau kita menengok ke dalam, seringkali kita melihat bahwa perjalanan kita berputar-putar. Kita menghadapi perjalanan yang berputar-putar. Kenapa demikian? Semua dimaksudkan untuk kebaikan kita. Dan merendahkan hati kita agar kita lebih lagi setia dan mengandalkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Baik di saat sakit, di saat dalam pergumulan berat maupun di saat dalam kebahagiaan. Sehingga kita dapat bersyukur senantiasa kepada Allah. Dalam Roma 8 ayat 28 menjadi ayat mas favorit kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Nah, saudara yang berkati Tuhan, bukankah saat ini kita menyadari betapa luar biasa hidup kita ada dalam tangan kuasa-Nya? Begitu cakapnya Allah merancang dan merakit, merencanakan masa depan kita. Dan sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan dan melewati setiap pergumulan demi pergumulan bersama dengan Tuhan. Saudara yang berkati Tuhan, maukah saudara dan saya ikut dalam penderitaan Kristus dalam memajukan gerejanya? Dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 tadi mengatakan, Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Saudara yang berkati Tuhan, dalam suasana teduh kita akan berdoa secara pribadi. Anda boleh berdoa datang ke bangku anugerah atau di tempat duduk di mana Anda berada. Sambil kita akan mendengarkan dua video yang akan menjadi pengantar bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Juga yang berhubungan dengan kesaksian dari Bapak Mesa untuk Melo tadi. Saya pernah bacakan juga kepada beliau. Dalam Yeremia 18 ayat yang keempat, Yeremia 18 ayat yang keempat mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Terkadang kita masuk pada plan A, gagal, saudara. Namun ketika kita serahkan kepada Tuhan, Ia yang menjadi penjunan membentuk kita untuk mengerjakan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik
pada pemandangannya, pada pemandangan Tuhan. Kehidupan kita akan senantiasa diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita, dan Ibu Mayor akan memimpin juga dalam doa pada kesempatan ini. Kita akan mendengarkan anakku yang sedang khawatir. Sekalipun engkau sudah berdoa untuk kekhawatiranmu, belum kau letakkan semua kekhawatiran itu di kakiku. Setiap kali engkau meninggalkan tahta kasih karuniaku, engkau mengambil kembali kekhawatiran itu, dan kau bawa itu bersamamu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, tetapi percayalah kepadaku dengan segenap hatimu. Akuilah diriku dan kuasaku, maka akan kuluruskan jalan-jalanmu. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan yang disediakan oleh Tuhan, bahkan ketika selimut
jalan yang kau tunjukkan. Kembali hari ini kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jalan hidup kita kepada Tuhan. Yang mungkin terasa sudah kusut, sudah tidak dapat kita perbaiki. Tapi yakinlah, Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Bapa di surga, saat ini kami tunduk di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Karena kami tahu di tengah ketidakpastian yang terjadi dalam hidup kami di saat-saat ini. Dengan pandemi yang terus berlangsung. Kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh tetap teguh dalam iman percaya kami kepadamu. Sebab kami tahu bahwa kepada kami bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga menderita. Bukan menderita dalam arti negatif, melainkan justru merupakan cara Tuhan memproses hidup kami. Supaya hidup kami benar-benar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Mungkin kami harus menghadapi sakit penyakit, kelemahan tubuh. Mungkin kami harus bergumul untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kami. Mungkin kami sedang bergumul untuk kebutuhan di dalam rumah tangga, untuk usaha dan pekerjaan kami, untuk mungkin kekurangan-kekurangan yang selama ini ada dalam hidup kami. Oh Tuhan, biarlah kami pun diberi kekuatan iman dan pengharapan untuk melihat bahwa itu semua merupakan cara Tuhan untuk membentuk hidup kami. Seperti halnya bangsa Israel yang harus melewati padang gurun. Namun di sanalah Tuhan, Engkau mendewasakan kehidupan umat-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh tetap memiliki kekuatan iman. Meyakini bahwa Tuhan berkuasa untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir sebab kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekuatan iman akan kami miliki ketika kami terus melihat hanya kepada Tuhan. Kami boleh merasakan pertolongan, penyertaan dan janji-Mu senantiasa dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap umat-Mu, mereka yang sudah berdoa secara pribadi di bangku anugerah, mereka yang duduk di dalam ruangan gereja ini, maupun saudara-saudara kami yang duduk bergumul di rumah mereka masing-masing, kami tahu Allah sedang melawat kehidupan umat-Mu. Memberikan pengharapan, memberikan jawaban, memberikan kekuatan. Sehingga apapun yang kami hadapi tidak membuat kami takut, melainkan percaya dan mengandalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian pagi hari ini dalam ibadah yang telah dilaksanakan. Pengumuman untuk kegiatan sepanjang minggu yang akan berjalan pada hari Rabu, pada hari Selasa ada kunjungan doa dari Korops ke PSTW Senjarawi pada pukul 4 sore. Korops dan para kandidat serta OMT yang ada. Kemudian pada hari Rabu jam 7 malam ada pendelaan Alkitab untuk orang-orang muda. Saya mengajak para orang muda untuk turut bergabung di dalamnya. Akan dipimpin oleh Kapten Damar Harimukti.
Pada hari Kamis jam 7 malam ada persiapan guru sekolah minggu. Pada hari Jumat jam 4 sore ada persekutuan kaum wanita akan dipimpin oleh Ibu Mayor Murgiati Yudi. Semoga beliau bisa mengambil bagian di dalamnya oleh karena keadaan suami atau mayor yang saat ini sedang membutuhkan perawatan. Malam hari ada ibadah gerakan pembawa suluh. Pada hari Sabtu jam 6 persiapan dan latihan musik. Pada hari Minggu jam 7 pagi ibadah kesucian di PSTW Senjarawi akan dipimpin oleh Mayor dan Nyonya Handoko. Memang waktu tidak terlalu lama mengingat kondisi fisik dari oma-oma dan opa yang ada di sana. Terima kasih oleh karena pemimpin PSTW Senjarawi memberikan kesempatan kami dari Korops untuk turut melayani di sana. Kemudian jam 8 ibadah kesucian di Korops dipimpin oleh Kapten Damar dan Dian Harimukti, dilanjutkan dengan kegiatan sekolah minggu dan prajurit muda secara online. Demikian kegiatan kita untuk sepanjang minggu. Tuhan kiranya akan memberkati. Selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir di rumah pagi hari ini secara online. Keluarga Mayor Jonggi Sibarani, keluarga Kapten Febel, ya, kemudian Letnan Immanuel Hia, tidak salah Kapten Jeffrey ada tugas keluar kota ya. Ya, kita berdoa Tuhan akan menolong. Kemudian kita juga melihat, nah, kalau saya tidak bisa lihat semuanya ya, ada Oma Nelly ya, ada daftar di sini, ada Tesalonika Cinta. Tuhan kiranya memberkati, memberi kekuatan, juga menjamah ayah kekasih. Kemudian ada Ibu Ai dan Oma Nelly, ada Ibu Cynthia Lesmana, doa kita buat Reza juga. Kemudian Ibu Dwi Indaryati, ada Ibu Erna Panjaitan, keluarga Febe Poa, dan tentu juga bersama dengan Letnan Kolonel Seli dan Anastasia Poa. Juga ada keluarga Ira dan Bapak Martin, keluarga Bapak Kade Wite, Saudara Jerry Roberto, ya, keluarga Bapak Gustaf, keluarga Ibu Marti, ya, Ibu Vera tidak dapat hadir karena bergantian menjaga Oma dengan, ya, kita percaya bahwa jemaat Tuhan juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kalau mungkin ada yang terlewatkan, mohon maaf. Biasanya bersama kita juga Bapak Robert Lutasoid dan juga Bapak Alphonse dan Ibu Wanti Rungka. Doa kita buat Bapak Alphonse, Tuhan kiranya jamah dan pulihkan. Ada Ibu Sikome, ya, dan juga ada Bapak Danus di sini, Ibu Paulina Nani Parijono, kemudian Saudari Putu. Ya, saudara-saudara yang bergabung pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati selalu dan menolong dalam tugas pekerjaan dimanapun berada ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya percaya pagi hari ini kita boleh menikmati berkat yang luar biasa. Apakah sudah diabadikan? Ya, Bapak boleh abadikan yang di sini sambil kita jalan. Kemudian pengumuman yang ada pada tanggal 7 Oktober akan dilaksanakan tekap. Ya, jadi sesuai dengan keputusan panitia, tekap pada tahun ini bagi persekutuan kaum pria akan dilaksanakan secara online. Oleh karena masa pembatasan yang masih terus diberlakukan, saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kaum pria ya. Nanti akan diinformasikan kegiatan
jam-jamnya, jadi persiapkanlah waktu yang terbaik pada tanggal 7 Oktober sehingga kaum pria dapat menikmati berkat melalui kegiatan tekap yang dilaksanakan. Ya, silakan, apa sudah bisa dilaksanakan? Ya, kita foto bersama. Sudah itu doa berkat akan disampaikan oleh Mayor Handoko. Ya, silakan dipandu. Sudah? Oke, saya akan hitung ya. Boleh silakan open kamera sambil yang di dalam gereja juga melihat saudara-saudara kita yang di rumah dengan senyum manis ya. Sekalipun mungkin belum bisa melihat yang di gereja karena fasilitas atau HP-nya belum cukup ya. Iya. Iya, terima kasih. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Ya, ini saat yang menyenangkan, kita bisa melihat wajah-wajah yang saling merindukan ya, karena sudah lama kita tidak bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat, kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Kita akan menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kemudian kita akan menerima doa berkat melalui firman-Nya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terimalah berkat melalui firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tentu Ia akan peliharakan. Tentu Ia peliharaku, tentu Ia peliharaku. Ku sandar pada Tuhan Yesus, Ya tentu peliharaku. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Mari saling menyapa, boleh silakan. Tapi Papa harus di luar, Papa. Selamat siang, Tuhan berkati semuanya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Halo Noel, mana bunga di belakangmu kok nggak ada Noel? Dia sembunyi bunganya, padahal bagus tuh. Minggu lalu Dijemur, lagi dijemur. Oke, selamat siang. ya, Tuhan berkati.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu untuk pelayanannya. Sampai jumpa anak-anak di sekolah minggu. Ini manis. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kapten. Selamat hari Terima kasih semuanya. Terima kasih. Aci. Reza cepat sembuh. Iya Kak, makasih. Semangat ya. Selalu dong. Selamat jalan besok. Tuhan berkati Reza. Terima kasih Kak. See you guys.